Didukung oleh Kami ajak Anda untuk melihat situasi terkini dan aktivitas Jemaah Haji Indonesia jelang Puncak Haji 2025. Sudah ada Juwan Nasution dan Erik Setiabudi dari Mekah, Arab Saudi. Kita ke Erik terlebih dahulu. Erik, usai meninjau kesiapan jelang Puncak Haji 2025, apalagi yang menjadi evaluasi dari tim Was Haji dalam pelaksanaan Puncak Haji nanti? Baik Yohana, menjelang Puncak Haji hari Kamis tanggal 5 Juni atau 9 Zulhijjah, catatan kritis hasil dengar pendapat antara tim Was dan Kementerian Agama khususnya terkait penggunaan kartu nusuk yang masih menimbulkan kendala di lapangan, serta persiapan tenda di Arafah yang masih dianggap kurang layak. Dan dengan persiapan yang sangat mepet, apakah hal tersebut bisa segera diatasi? Saat ini saya bersama dengan Pak Marwan Dasopang, Ketua Komisi 8 yang juga anggota tim Was Haji untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait tindak lanjut dari hasil pengawasan dan raker kemarin. Bagaimana Pak terkait kartu nusuk, rencana hari ini jam 20 ya Pak waktu Arab Saudi adalah batas akhir untuk pendistribusian ya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah dan masyarakat setanah air. Hari ini kita fokus persiapan untuk keberangkatan jamaah haji besok ke Arafah. Dan finalisasi ini terus kita lakukan. Kita lagi mengunjungi sektor-sektor dalam kaitan persiapan satu tadi malam dan kemarin satu harian rapat bersama Menteri mengambil kesepakatan bahwa kartu nusuk sebagai syarat masuk menuju Arafah, Mina Musdalifah itu harus selesai nanti malam di jam 20. Di dalam kunjungan kita ke berbagai sektor, kloter-kloter atau hotel-hotel sedemikian rupa sudah kelihatan mulai tertangani dengan baik. Ada satu dua yang belum sampai tetapi sudah dapat dipastikan akan diterima di malam hari ini. Oke, Pak. Yang kedua, persiapan kita hari ini mengkoordinasikan bahwa keberangkatan besok harus rapi dengan koordinasi yang baik antara pimpinan kloter, pimpinan penempatan di hotel-hotel, kemudian dengan para syarikah kehadiran bus. Tadi malam kita sudah menyampaikan bahwa keberangkatan diputuskan berdasarkan penempatan di hotel karena sebagian besar ada yang terpisah dalam satu kloter berbagai hotel. Kalau untuk kembali menyatukan itu agak rumit, maka karena itu diambil jalan untuk memudahkan keberangkatan ini berdasarkan hotel-hotel yang ditempati. Dan besok juga penempatan dan keberangkatan setelah berada di Arafah dalam satu kawasan, mudah-mudahan tidak ada lagi problem dalam hal penempatan. Tetapi tentu butuh koordinasi antara sektor dengan ketua-ketua kloter dan penempatan. Kami meminta sore ini supaya melakukan koordinasi, nanti malam sudah dapat disimpulkan untuk persiapan keberangkatan besok hari. Kami mengingatkan karena bila ada keterlambatan bus yang akan mengangkut jamaah, itu akan menjadi rumit. Karena itu kita ingin simulasi nanti malam, bagaimana cara menurunkan jamaah, bagaimana mengholnya di depan hotel, busnya kapan tiba. Ini penting, teknis memang sekali. Sangat teknis, tapi teknis ini akan menjadikan pergerakan jamaah bisa terkoordinasi dengan baik. Baik, terima kasih Pak Marwan. Demikian Yohana. Baik, terima kasih Erik Setiabudi dan Kembali. Erik. Kita ke Juwan. Juwan, apa saja aktivitas jemaah haji jelang Puncak Haji dan juga seperti apa kondisi kesehatan jemaah haji khusus Patuna saat ini? Baik, Johanna, kondisi kesehatan dari jemaah haji Patuna saat ini dari 154 jemaah haji Patuna yang ada bersama saya di Tower 2 di apartemen Patuna ini, sekitar 5 sampai 10 orang memang mengalami masalah. Mereka mengalami masalah biasa batuk pilek atau ispa seperti itu ya.
Tapi ini memang sudah diantisipasi oleh tim dokter di Patuna ini. Mereka telah menyiapkan berbagai macam cara menangani masalah yang dialami oleh pasien, seperti misalnya tabung oksigen, kemudian peralatan infus, obat-obatan, dan lain sebagainya itu telah disiapkan. Ada sekitar 12 orang dokter yang bekerja di bawah arahan dari dokter pimpinan mereka, yaitu Dr. Putri Aryani, SPTHT. Nah, tim dokter ini juga memberikan saran kepada para jemaah untuk tidak terlalu memaksakan diri di hari-hari menjelang pelaksanaan wukuf di di Padang Arafah nanti, karena wukuf di sana itu akan sangat penting. Nah, lebih baik jemaah di sini beristirahat, lebih banyak melakukan kegiatan di dalam apartemen transit atau di hotel-hotel mereka, agar ketika nanti melakukan kegiatan di puncak atau di saat puncak ibadah haji berlangsung, mereka dalam kondisi fit dan fokus untuk melakukan ibadah. Dan pemirsa, berikut pernyataan dari Dr. Putri Aryani yang sempat kami himpun beberapa saat sebelumnya. Merasakan kondisinya ngedrop, jadi yang banyak itu radang tenggorokan, lalu batuk, pilek, agak gak enak badan. Terus kalau untuk ibu-ibu mulai ada keluhan masalah menstruasi ya. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah cukup baik ya kondisi jemaah haji Patuna kita. Nah, untuk solusi dari berbagai macam masalah itu, mana tim dokter menangani? Jadi selama di Aziziyah ini memang kan aktivitas tidak terlalu banyak, jadi untuk jemaah kita sarankan untuk istirahat yang cukup, lalu makan tepat waktu, jadi jangan terlalu banyak aktivitas. Dan memang kalau di sini kan otomatis nggak bisa mau kemana-mana ya, paling jauh paling hanya ke supermarket, dan itu pun jaraknya nggak terlalu jauh. Nah, tadi juga satu yang perlu saya tambahkan untuk jemaah putri atau perempuan adalah masalah menstruasi. Dan ini memang sudah ditangani dengan cukup cepat dan sigap oleh dokter-dokter dari Patuna, terutama bagaimana mereka mengatur jadwal untuk menghentikan menstruasi mereka, terutama bisa juga dilakukan dengan meminum obat-obatan misalnya. Nah, jalan di belakang saya ini merupakan jalan utama menuju ke arah Mina nanti. Dan di jalan ini nantinya akan sangat penuh orang ya, karena berbagai macam atau jutaan orang akan pergi menuju ke Mina untuk melakukan wukuf di sana pada hari H nanti. Demikian, Johanna. Baik, terima kasih Juan untuk laporannya, dan juga sebelumnya ada Erik Setiabudi. Terima kasih rekan-rekan, selamat menjalankan ibadah dan tugas langsung dari Mekah, Arab Saudi. Pemirsa, Menteri Agama Nazaruddin Umar meninjau kesiapan tenda-tenda di Arafah, menyebutkan bahwa seluruh fasilitas di tenda Arafah telah siap menyambut jemaah haji Indonesia. Didampingi beberapa anggota Amroh Hajj dan Ketua PPIH Arab Saudi, Menteri Agama melihat kondisi tenda-tenda jemaah haji di Arafah. Bahkan Menak menjajal kasur yang ada di tenda dengan pendingin udara hingga mengecek fasilitas toilet. Usai peninjauan, Menak memastikan bahwa tenda-tenda di Arafah siap menyambut jemaah haji Indonesia dengan fasilitas maksimal. Menak menyebutkan bahwa kasur yang disediakan di tenda jemaah haji telah mempertimbangkan kebutuhan jemaah yang hanya akan beberapa jam berada di tenda Arafah. Ukuran kita cukup lah ya, kalau menurut saya sudah coba tadi dan bersama Pak Kiai. Itu kan bukan dipakai untuk nginap bermalam-malam, ini hanya setengah malam, sebentar untuk pakai rebahan. Ya, kemudian juga yang perlu mungkin diperhatikan itu nanti di Mina, karena di situ mungkin Mina bermalam. Tapi pasti kita bisa pastikan bahwa tempat tidur di Mina itu lebih baik daripada yang ini. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.